Pada bilang nih ini apa? Main-main tuh nih. Bagaimana nih? Ica-ica sih. Main-main gitu ya. Manci-manci ya. Nah, main manci-manci. Udah pernikahan tahun berapa nih, Ricky? Kami married 2013. 2013, Ini 9 tahun lah ya. November besok November 9 tahun. Hidup di jalan dari tahun? Kalau memang dari dulu kalau liburan tuh sekali panjang-panjang, nggak mau pergi liburan cuma seminggu tuh balik. Kicu saya nih. Takicu di Nantara. Hari-hari sekarang pengangguran ya. Iya. Makanya dulu Lebih banyak di rumah. lebih banyak di rumah nih. Kalau kata orang nih sanang hidup ini gitu kan. Biar tuyul bro. 3, 2, 1, go. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya Kurang Pondok. Oke, pemirsa Kampung Pondok Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, pastor. Kemarin saya pikir Pastor-pastoran. pastor-pastoran. Ternyata Ternyata singkatannya Pasutri Pasutri Turing. Jadi Kampung Pondok Podcast ingin tahu lebih ini ya, Sako, Ya. lebih dalam lagi pastor ini sebenarnya apa? Sebenarnya ini saya lihat sangat menarik hobinya gitu. Mungkin bisa kita langsung dapat cerita, dapat share pengalamannya langsung dari Pastor Pasutri Turing. Mungkin sebelum kita diskusi atau lebih lanjut dari pastornya langsung bisa Ricky. memperkenalkan diri dengan Ricky Ricky sama sama Cefoni. Mungkin boleh perkenalkan diri, silakan Ricky dan Cefoni. Iya, halo, apa nih nama ininya nih, viewersnya nih? Kampung Pondok Podcast Ya, ada. penontonnya, sapaannya nggak ada. Nggak ada. Netizen Oh, terus ini nih ya, bisa oke. Ya, apa? penonton Kampung Pondok Podcast, ini istri saya Foni, Dan suami saya Ricky. kami Pasutri Turing dari channel Ica-Ica TV. Nah, Ica TV. Ica-Ica Ya. TV. Nah, pertama mendengar Ica TV ini saya langsung penasaran ide nama channelnya aja Ica TV kenapa tuh? Ica TV ini Ica-ica kalau ini nggak serius loh. kalau Ya. orang pada Ya. bilang nih ini apa? Main-main tuh nih. Bagaimana nih? Ica-ica Manci-manci. sih. Main-main gitu ya. Manci-manci ya. Nah, main manci-manci. Mungkin dari nama channel Ya. YouTube pun kita penasaran Ica TV ini dari mana awalnya nih kok? Awalnya dulu ada kawan yang, ini kita bahasa pondok salah ya. Iya, iya. Iya. Jadi ada kawan yang sudah lebih dulu main YouTube. Oke. Jadi, wih vlogger nih, kan awak gara-gara awak vloggernya yang Ica-Ica salah, kalau ini yang serius kami yang Ica-Ica. Oh. Awalnya sih begitu, dan memang awalnya dulu ya cuman nggak lo serius YouTube ini sekedar posting sama sembarang posting saya dari dulu. Cuman habis itu akhirnya ketika mau serius lah kita bikin. Oh, nggak diubah serius TV jadinya. Nggak. Waktu itu kan masih kan kalau channel awal kan masih nama email kita. Oke. Nah, di Google kan. Habis itu ketika mau serius dibikinlah channelnya sendiri khusus. Dipikirkan apa namanya ya. Baru akhirnya yaudah selama ini kita Ica-Ica jadi vlogger, yaudah nih Ica-Ica. Ica TV aja ya. Kiranya followernya nggak Ica-ica loh. Followernya big netizen Ya, ini. serius Nggak jadi. lah. Serius jadinya. Masih jauh lah. Masih berproses. Proses. Oke, mungkin tadi kita di awal kita tanyakan ini ya dari nama channel YouTube dari Koriki sama Cefoni. Mungkin kita mau tahu juga pastinya sebelum pastor ini kan banyak juga hobi-hobi atau kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari sekarang apa sih dari Koriki sama Cefoni? Sehari-hari sekarang pengangguran ya. Iya. Makanya dulu Lebih banyak di rumah. lebih banyak di rumah nih. Kalau kata orang nih sanang hidup ini gitu kan. Biar tuyul bro. Soalnya tetangga tengok nggak ada pernah pagi pulang sore, nggak ada Tiba-tiba pernah lapai-pai saya. Nih tiba-tiba pergi jalan dari mana dapat uang gitu. Iya, Ah, dari mana tangpengnya? Itu nanti kita mau tanya tuh nanti pas di Boleh. selanjutnya. Sekarang salah. Oh langsung tanya. Penasaran kan Sako? Kita kerja sudah apa nih kalau kata orang sudah terbalik kongkang kerja. Hanya pergi jalan-jalan nih. Hanya pergi jalan-jalan, senang hidupnya gitu ya. Jadi kalau Koriki hobinya apa sama Cefoni? Karena saya lihat saya kan juga sama Koriki juga sudah ya mungkin kenal sudah lama ya kan. Saya lihat kan hobinya juga sebelum masuk ke pastor ini cukup banyak ya hobi yang ditekuni.
Ya dari dulu, ya coba suka ini suka Iya, kok ganti. biasa. Ya, ganti. sulap salah satu ya dulu Ah, kan. sulap. Sulap. Dulu pas saya SMA break dance. Ya, Dancer. dancer. Nah, sekarang hobi yang itu masih jalan atau seperti apa? Kalau dance kan kalau tengok ukuran perut sekarang sudah nggak mungkin lagi. Sulap Sudah- juga sudah untuk beban di pinggang. Padang susah karena ya tahulah orang sini. Dia lu main-main begitu sih seketik masa mahalan lu bayar. Oh, Ya, ya, Nah, ya, jadi ya. akhirnya susah untuk kembang. Sementara kita beli alat sulap mahal-mahal. oke. Nah, jadi ya sudahlah akhirnya untuk hobi-hobi saya untuk main-main sama kawan. Terus ya paling kalau saya pribadi sampai sekarang yang MC masih MC ya. ya itu. Terus kalau Foni ya Oriflame. Ya, masih nge-WO juga. Oh, nge-WO dan Habis itu kalau Oriflame. ya, kalau enggak ada kegiatan ya sebagai ibu rumah tangga lah. Oke. Nggak, tunggu dulu, pernikahan tahun berapa nih, Ricky? Kami Tahun married 2013. 2013. Oh. 2013, 9 November tahun lah ya. November besok November 9 tahun. 9. Hidup di jalan dari tahun? Tahun Jadi sebenarnya gini, dari pacaran dulu memang sudah hobi motoran. Cuman Oh. kan kalau Iya. namanya pacaran tuh nggak bisa nginap-nginap. Oh, nggak Balik bisa. hari. Izin Ya, belum ya, ada. Jadi pergi yang naik motor kemana, yang balik hari. Ya. Habis itu waktu awal-awal nikah ya paling pergi ke, ya paling dari sini ke Sumatera Utara, ke Jambi, ke Riau. Masih Sumatera lah ya. yang sehari sampai ke tujuan gitu. Oke. Itu dari dulu sih memang hobi. Habis itu kalau ini langsung ya kita loncat ke ini kemarin tuh ya karena ini aja sih kepikiran tes lah gitu. Awalnya mau ke Jakarta. Oh, coba dulu. Ya, yang agak Jakarta. jauh ya. Cuman kemarin tuh ya itu pikir-pikir tanggung. Jakarta Bali lah gitu. semuanya serba tanggung. Jawa Bali kan istilahnya enggak terlalu challenge kan. Ya, karena kan Jalurnya jalannya enak, oke gitu. Habis itu sudah Bali, kepikiran nih ada kawan di Flores. Di mana deh? Bali, berarti tinggal Lombok, Sumbawa, Flores. Hajar lah. Tanggung, Tanggung. Sendiri? satu motor, Oh, berdua. dia. Habis itu pas lagi riset-riset tengok, Tanggung satu pulau lagi sampai wak perbatasan Timor Leste. Bawa paspor langsung nih? Ya, sudah siap nih, Bo. Oh. Akhirnya itu. Ini juga jatuhnya sebenarnya balai dendam pandemi kan. Ya. Jadi pas awal 2020 tuh kan kami suka kalau memang dari dulu kalau liburan tuh sekali panjang-panjang, nggak mau pergi liburan cuma seminggu tuh balik. Karena Oke. kan kami juga bukan orang kantoran, nggak perlu tunggu libur kan. Ya. Jadi begitu kosong job lagi kosong sampai sebulan 2 bulan tuh liburan mana. Oh, oke. Sudah diawalkan di awal pandemi dulu. Tahu-tahu kan nggak bisa kemana-mana. Voucher hotel, awak banyak beli voucher fisik. Oke. Bukan lewat aplikasi. Ya, Jadi ya. itu kan nggak bisa refund. Betul, harus dipakai. Harus dipakai. Dinikmatin kan. gitu. Jadi pikir sudahlah Bali apa gitu. Terus duit untuk liburan itu sudah disiapkan. Ya udah kita larikan lah ke situ. Oke. Akhirnya ya udah tanggung diputuskan langsung dari Padang sampai ke perbatasan Timor Leste. Itu awal yang kami coba jalan jauh. Sebenarnya Koriki kalau kita bilang kesenangan hidup, sebenarnya tadi yang disampaikan uang itu sudah, Sudah ada. dilainkan. Artinya Iya. manage finansialnya harus tetap jalan seperti itu, bukan suka-suka aja, betul ya? Ya Koriki betul. Karena gini, ini beda-beda ini orang ya kan. Ada orang suka ada orang yang hobinya beli sepatu mahal-mahalnya dia tengok itu dia senang. Ada Oke. orang hobi mobil. Ya, Ada orang apa? Kalau kami hobi travelingnya. ya. Dia istilahnya barang di rumah enggak banyak tapi kami lah pergi kemana-mana. Hobinya ya. Itu passion kami berdua memang berdua lah gitu. Iya. Jadi memang setiap apa tuh kami dari dulu ngumpul duit sudah cukup kemana liburan gitu. Nah, itu. Jadi kalau kata orang kan yang kesenangan hidup tuh enggak juga kan? Artinya yang nampaknya kan jalan-jalannya. Nah, ya, betul. Awak mengakinya kan orang nak nampak. kan? Mengakinya kan orang nggak tahu. Padahal setelah jalan-jalan nih kerja yang dikerjakan panjang gitu Ya, kan. betul. Yang tukang kamera tuh gedang sebelah tangan, nak. Hah? Kayaknya masih sama. Oh, masih sama. Ya. Terus juga Itu sih. kami kan penasaran juga. Artinya kan kayak misalnya Cefoni juga punya keluarga juga, Koriki juga punya keluarga, maksudnya orang tua. Pada saat mau perjalanan jauh seperti itu, ada kekhawatiran atau dilarang atau seperti apa? Apa sih tanggapan dari keluarga seperti itu? Kalau mungkin awal-awal ya, sebelum saya pacaran sama dia lah. Saya pacar pertama sayanya. Oh. Iya. Kena kicu saya nih. Jus. Apa? Tak
Kicu Dinantara. Ah, iya. Nah, jadi waktu itu dari dulu tuh suka banget pokoknya jalan-jalan jauh pakai motor gitu kan. Tapi nggak pernah dapet izin dari si Mande tuh. Oke. Nah, pas pacaran samanya lah pertama kali kita jalan kemana waktu itu? Bukit Tinggi. Bukit Nah, Tinggi nah sih. Balai Ari pertama kali itu boleh diizinkan. Dapat izin. Dapet izin tuh kan. Oke. Nah, habis itu muncul lah ide gila yang kita sampai ke Timor Leste itu. Mama tuh sudah nggak khawatir gitu. Ya karena Sudah. sejak dari pacaran Ya, tuh sudah sering motoran. Sudah sering. Jadi enggak terlalu ini lagi. Berarti sudah di awal Koriki udah meyakinkan. Ya. Nah, yang penasaran kita tadi kata Cefoni apa? Selama ini kan enggak dapat izin. Nggak dapat izin. Nah, ketika samanya udah pacaran sama Koriki dapat baru izin. dikasih izin. Rahasianya apa? Bisa dapat izin. Nggak tahu ya, mungkin karena dari awal kenal samanya, pas pertama kali ajak jalan-jalan di kota pun, memang langsung datang izin sama mamanya. Nggak sobok dia pok di muka gang atau dia apa. Langsung ketemu memang ya? ini langsung izin sama mama, mau boleh kami sampai jalan. Jalan kemana, nggak ada putar-putar. Jadi mungkin dari itu kali ya, dia pacaran tuh sudah jale-jale, habis itu jam berapa pulang, jam segitu. Memang ini, jadi mungkin pelan-pelan progres. Nih akhirnya- kayaknya Sako karena Cefoni aja dia nak mau kasih tahu kita rahasia nih. Mungkin kayaknya ada rahasia di balik ini kan. Karena sebelumnya Nggak enggak pernah dapat boleh. izin gitu kan. Iya. Masa tiba-tiba Koriki langsung dapat izin? Kalau gitu kita tanya sama mama. Ah, iya. Mama mau diundang ke sini. Kok sebelumnya dapat izin sama Koriki dapat izin kan? Oke, jadi perjalanan dari mana? Dari Padang ke Perbatasan Timor Leste Timur. jadinya. Oh, perbatasan. Itu jalannya siang aja. Kami usahakan selalu kan sebelum jalan selalu bikin sudah pemetaannya. Jadi sehari ini jalannya dari mana sampai mana. Oh gitu. Biasanya begitu. Cuman kadang-kadang terjadi telat di jalan. Kadang di portal sama bikers lain di kota yang kita lewatin itu jadi molor. Nah, itu akhirnya kadang-kadang bisa sampai malam. Atau yang paling parah sih waktu kita ke Timor Leste dulu, yang ini ya tiba-tiba di tengah jalan berubah pikiran. Iya. Dia dari Bali Lombok, harusnya nginep di Lombok dulu. Entah kenapa kami langsung lanjut nyebrang lagi ke Sumbawa malam itu juga. Iya. Pokoknya sampai di hotel yang di Sumbawa besar Sekitar itu jam 2 malam. Jam 2 malam. Iya. Di luar planning berarti ya. Di luar Ya, planning. entah mengapa. Ya nyesal sih sekarang karena gelap kan nggak bisa tengok pemandangan juga lewat malam. Satu risiko juga tinggi. Kalau untuk kriminal sih daerah situ nggak terlalu. Iya. Oh, oke, daerah timur lah ya. Ya, Iya. Timur. kriminal yang begal-begal tengah jalan itu nggak terlalu. Yang kita takut tuh justru Hewan ternaknya ya banyak sekali hewan-hewan di jalan-jalan. melintas di jalan gitu-gitu. Itu Oh, yang oke. Pas Sobok sedang pas di tikungan tengok ada hitam-hitam gedang di jalan, kira Kabau kabau. di tengah jalan. Kabau di jalan. Apalagi kan kalau motor yang kami pakai ini kan lampunya tuh mati di bodi, enggak di stang dah. Ya. Jadi pas awak kelok tuh lampu masih muka nih. Ya. Wah, keloknya paling hitam begitu tersorot Kabau. kabau. Untung masih sempat mengelak. Saking banyaknya hewan di Iya. yang melintas ya. Itu sih yang waktu itu agak gila. Sama yang sampai malam bana. Yang enggak tuh subuh. Enggak ya. Ya itu sih yang sampai Itu akhirnya jam 2 malam baru sampai itu. Berarti di motornya sudah persiapan semua lah nak, kayak misalnya kalau bannya bocor atau ya Ya. persiapan nak, hujan atau Hujan kalau yang dulu kita memang ada bawa jas Bawa jas hujan. hujan. Terus kalau ban memang kan kita pakai nitrogen, terus dulu kalau lagi touring jauh kita pakai isi cairan. Oh, Jadi kalau bocor-bocor halus bisa langsung ini. Dan setiap mau jalan pagi pasti cek angin. ditanya merek bannya, nggak usah. Tunggu karena dia sponsor kita Oh, iya. nanya memang ya. Sebenarnya selain cek ban dan lain-lain tuh sebenarnya ya sekaligus bisa kita sharing ke netizen Kampung Pondok Podcast juga sih kok. Apa aja sih yang harus kita persiapkan kalau memang mau melakukan touring yang berhari, yang jauh gitu. Apa-apa mungkin langkah-langkahnya yang harus dicek, yang harus perlengkapan yang wajib dibawa gitu. Supaya mungkin bagi yang mau touring juga betul-betul bukan hanya sekedar touring, tapi harus perhatikan juga dari segi keamanan maupun perlengkapan yang harus dibawa. Apa ya? Sebenarnya yang pasti motor harus betul-betul fit. Oke. Karena kan kadang-kadang nih bukan apa-apa, banyak kawan-kawan lain yang touring nggak jalan, nggak ngecek motornya dulu. Oke. Tahu-tahu setengah jalan ternyata ban botak lah, atau kalau kayak Matic fan beltnya sudah mau putus lah itu, tahu-tahu putus tengah jalan kan itu. Jadi Yeah. sebelum berangkat tuh pastikan semua barangnya kalau bisa baru semua nih. Kalau ausnya sudah di atas 60% ganti salah. Atau
perkirakan sampai di mana kira-kira harus diganti, itu sudah harus strict sama Sudah itu. di planning ya. Ya, jangan apa istilah kalau orang kan beko lah tengok tuh. Kok Jangan sampai yang gitu. sampai di mana? Kok baru itu kan. Itu udah bisa karena awak nggak tahu. Misalnya nih kayak sekarang nih, kita ke Lampung nih. Lampung lewat Bengkulu itu kan beko di antara Bengkulu Lampung ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tuh. Itu 30 kilo hutan. Hutan. Nggak ada ini. Nggak ada pemukiman. Nggak ada, memang taman hutan lindung. Oke. Aspal. Sempat aspal melewati hutan lindung. Jadi Tapi memang pemukiman nggak ada nggak gitu ada. ya. sempat mengapa-ngapa di sana. Ya. Ya kan? Itu kan awak nggak pernah tahu. Mau Jadi minta mending- tolong sama siapa pun susah betul. kan. Mau jonyek ya. Jonyek aja. Satu-satunya motor yang jalan. Ada sih, cuman itu ndak serame kalau kita lewat lintas timur, lewat Jambi, Palembang gitu ndak serame itu. Itu makanya hal-hal yang begitu kan kita ndak pernah tahu. Pas misalnya taruhlah ndak taman nasional tapi antar kota. Ya mungkin ada 10 kilo 20 kilo Ya, kosong ndak gitu. ada orang. Tiba-tiba ini talok mendorong. Kan gitu. Alah itu tak karena kami jalan sejauh tuh berapa banyak baju disiapkan sekali jalan tuh sih mungkin bakal piye punya apanya pahawannya. Mungkin kalau